Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaira Zahra Hakim dengan NPM 244200083. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan dan optimalisasi rajut dua sisi bernafas tahan air menggunakan desain eksperimental faktorial. Nah, topik yang akan saya bahas itu ada pendahuluan, eksperimental, hasil, dan pembahasan dan kesimpulan. Pada pendahuluan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kain rajut bersifat tahan air dan bernafas dengan lapisan fluorokarbon. Fluorokarbon itu senyawa yang memiliki ikatan karbon dan fluor yang sangat berikatan, yang membuatnya tahan terhadap air dan tahan terhadap air sehingga selalu digunakan sebagai pelapis untuk memberikan sifat tahan air. Nah, pada proses pengembangan ini juga, kain mengoptimalkan beberapa parameter pelakuan seperti berat kain, konsentrasi, tekanan, mesh, dan suhu untuk mencapai sifat tersebut serta memastikan kualitas kain tetap terjaga. Selanjutnya, eksperimental. Eksperimental ini ada dua tahap, yaitu ada scoring dan prafiksasi. Scoring ini menggunakan natrium hidroksida atau biasa kita sebut sebagai NaOH untuk menghilangkan kotoran, minyak, zat-zat yang tidak diinginkan pada kain. Dan proses ini juga berfungsi untuk meningkatkan daya serap pada kain sehingga proses selanjutnya itu lebih lancar. Tahap kedua yaitu prafiksasi. Prafiksasi ini dilakukan pada suhu tinggi untuk memastikan stabilitas dimensi kain. Selanjutnya ada pewarnaan. Pewarnaan juga ini dibagi dengan dua tahap, ada polimer dan kapas. Kalau serat polimer ini diwarnai dengan pewarna disperse, yaitu jenisnya Yellow Staple 3GL. Nah, pada polimer ini biasanya itu berwarna cerah dan stabil, kayak kuning gitu. Jadi warna cerah ini cocok untuk serat polyester. Selanjutnya untuk serat kapas itu diwarnai dengan pewarna reaktif, yaitu Yellow Novacron S3R. Ini tuh dirancang khusus untuk membuat warna yang kuat dan tahan lama. Nah, dari kedua proses pewarnaan ini bertujuan untuk memastikan perlakuan tahan air tidak mengaruhi warna. Jadi tampilan tetap optimal setelah perlakuan proses. Nah, selanjutnya ada perlakuan tahan air. Yang pertama ada Tubigout PC3F dari Benzema. Ini tuh menggunakan pasta kental berbasis fluorokarbon, diaplikasikan untuk memberikan sifat tahan air dan pelepasan kotoran. Selanjutnya ada prinsip reaksi. Prinsip reaksinya itu terjadi reaksi crosslink yang membentuk lapisan pelindung nih. Di lapisan pelindung ini untuk melindungi air dan kotoran. Selanjutnya ada aplikasi perlakuan tahan air pada sisi serat mikropolyester atau PETF. Nah, ini tuh untuk menahan air dari luar dan memungkinkan uap air keluar. Setelah itu ada persiapan larutan pelapis. Larutan pelapis ini tuh viskositasnya biasanya diatur. Kalau di sini ada 0,35 Pascal second dengan ditambahkan pengental, lalu ditambahkan binder sebanyak 40 gram per kilogram dan fiksatif sebanyak 15 gram per kilogram untuk ketahanan lapisan tersebut. Selanjutnya, ada hasil pelapisan dipengaruhi oleh beberapa parameter seperti fluorokarbon, tekanan squeezing, dan jumlah mesh screen. Di sini tuh beberapa parlemen itu berperan khusus gitu dalam menentukan kualitas lapisan fluorokarbon. Selanjutnya ada proses pengeringan ini menggunakan oven dengan suhu terkontrol memicu fusi polimer, memastikan lapisan fluorokarbon melekat kuat pada kain. Selanjutnya ada teknik pelapisan rotary screen. Penggunaan screen nikel silindris dengan lubang-lubang kecil, squeezing, Whisper blade ini tuh untuk menghaluskan lapisan. Backup roll ini untuk tekanan balik
dan ada kegunaannya untuk pelapisan tanpa tegangan dan gesekan akurat dan kontrol penetrasi yang baik. Lalu di sini ada hasil dan pembahasan dari eksperimen tersebut, yaitu penelitian ini mengembangkan kain bernafas tahan air dengan menggunakan struktur rajut ganda sisi yang rapat dan lapisan anti air, yaitu fluorokimia. Fluorokimia itu yang tadi, yang Tobli-Gaud P3F, di mana sudut kotak digunakan untuk menggunakan daya tolak air dan permeabilitas udara untuk memastikan kain tetap bernafas. Dengan faktor-faktor seperti konsentrasi lapisan, suhu, berat kain, dan tekanan squeezing memengaruhi hasil. Dan nilai permeable optimal ditentukan untuk mencapai sifat yang digunakan. Nah, kesimpulannya itu, selanjutnya kesimpulan dari praktikum yang kesimpulannya yaitu kain rajut tahan air dan bernafas dikembangkan dengan lapisan fluorokarbon. Fluorokarbon itu yang tadi, yang fluorokarbon itu senyawa yang berikatan antara karbon dan fluor. Nah, ini tuh menggunakan rotary screen coating. Konsentrasi lapisan dan suhu penting untuk ketahanan air, dan itu sangat berperan penting. Dan berat kain untuk permeabilitas udara, ini kain itu hidrofilik itu takut air, dihasilkan tanpa perubahan kualitas. Jadi kita tuh merancang ini tanpa merubah kualitas si kain tersebut. Nah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.